Seringkali ketika kita mendengar kata statistik, yang terbayang adalah angka, rumus, atau hitungan yang terasa rumit. Padahal sebenarnya statistik tidak selalu harus dimulai dari rumus. Statistik justru dimulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang sedang terjadi dan keputusan apa yang sebaiknya kita ambil? Itulah sebabnya statistik penting, bukan hanya untuk orang bisnis, tetapi juga untuk siapa saja yang setiap hari membuat keputusan. Ketika kita memilih strategi promosi, membaca respon audiens, menentukan produk yang akan diprioritaskan, atau melihat apakah sebuah ide berjalan dengan baik, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan statistik. Jadi, di pertemuan ini kita akan melihat statistik bukan sebagai teori yang jauh, tetapi sebagai alat bantu untuk membaca kenyataan dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Secara sederhana, statistik adalah mengumpulkan, mengolah, membaca, dan menafsirkan data, supaya data itu bisa berubah menjadi informasi yang berguna. Karena data yang mentah seringkali hanya berupa angka atau catatan yang terpisah-pisah. Statistik membantu kita menyusun semua itu menjadi sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang disukai pelanggan, kapan pembayaran paling tinggi, strategi mana yang paling efektif, atau apakah sebuah keputusan memang memberi hasil yang baik. Dengan kata lain, statistik membantu kita supaya tidak hanya mengandalkan perasaan atau tebakan, tapi punya dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Kita coba masuk ke contoh yang pertama, yaitu Bloomberg Business Week. Bayangkan ada sebuah media bisnis yang ingin mengetahui topik apa yang paling menarik bagi pembacanya. Misalnya, pilihannya adalah ekonomi makro, saham, startup, karir, atau UMKM. Kalau keputusan dibuat tanpa data, mungkin redaksi hanya akan berkata, sepertinya topik startup sedang menarik, atau mungkin topik saham sedang ramai. Masalahnya kata sepertinya belum tentu benar. Karena itu media Bloomberg perlu mengumpulkan data. Misalnya, berapa jumlah pembaca per artikel, berapa lama artikel itu dibaca, pembaca datang dari mana, berapa banyak yang klik newsletter, dan berapa banyak yang akhirnya berlangganan. Dari data ini kita bisa melihat bahwa tidak semua konten punya fungsi yang sama. Bisa jadi artikel startup paling banyak dibaca, artikel saham paling tinggi konversinya menjadi langganan, artikel karir paling sering dibagikan, dan artikel UMKM punya pembaca lebih sedikit tetapi lebih loyal. Dari data seperti inilah keputusan bisnis bisa menjadi jauh lebih jelas. Media bisa menentukan topik mana yang layak diperbanyak, kanal distribusi mana yang paling efektif, dan konten mana yang paling kuat untuk awareness, engagement, atau konversi. Pelajaran penting dari kasus ini adalah tanpa data, editor hanya menebak. Dengan data, keputusan konten menjadi lebih bijak dan terarah. Contoh kedua adalah Starbucks. Bayangkan, Starbucks ingin memutuskan apakah perlu menambah menu musiman di cabang tertentu. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak bisa asal sama untuk semua lokasi. Kenapa? Karena setiap cabang punya karakter yang berbeda. Untuk menjawab pertanyaan itu, Starbucks perlu melihat data seperti transaksi per jam, produk yang paling laku, rata-rata nilai transaksi, kondisi cuaca, lokasi toko, dan profil pelanggan. Dari data itu bisa muncul pola yang berbeda. Misalnya, cabang dekat kampus lebih cocok menjual minuman yang cepat, praktis, dan lebih terjangkau. Cabang di kawasan perkantoran lebih cocok untuk kopi premium di pagi hari. Sedangkan cabang di mall mungkin lebih cocok untuk menu musiman yang menarik secara visual dan cocok untuk pengalaman santai. Artinya, keputusan bisnis tidak bisa disamaratakan. Satu strategi belum tentu cocok untuk semua tempat. Pelajaran dari kasus Starbucks adalah bahwa keputusan yang baik lahir dari pembacaan data yang tepat, terutama data transaksi, waktu, lokasi, dan karakter pelanggan.
Dengan data itu, perusahaan bisa memahami pola dan menyesuaikan keputusan dengan kondisi nyata di lapangan. Sekarang kita coba simpulkan, dari kedua kasus tersebut ada beberapa konsep penting dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah statistik merupakan alat keputusan. Statistik bukan sekedar teori. Statistik membantu kita menjawab pertanyaan setelah melihat data, apa keputusan terbaik yang bisa diambil. Artinya statistik bukan berhenti di angka. Statistik selalu berhubungan dengan tindakan dan keputusan. Yang kedua, data harus dipahami jenis dan sumbernya. Sebelum analisis dilakukan, kita harus tahu ini data apa, berasal dari mana, dan apakah datanya bisa dipercaya. Kalau data tidak dipahami dengan benar sejak awal, maka hasil analisisnya juga bisa salah arah. Yang ketiga, ada data satu waktu dan data dari waktu ke waktu. Misalnya kita punya data pelanggan minggu ini atau omset dari Januari sampai Desember. Keduanya berbeda fungsi. Data satu waktu membantu kita melihat kondisi pada satu momen tertentu. Sedangkan data dari waktu ke waktu membantu kita membaca tren, perubahan, dan pola perkembangan. Yang keempat, statistik deskriptif atau inferensial. Statistik deskriptif menjelaskan apa yang terjadi. Misalnya, produk A menyumbang 40% penjualan. Sedangkan statistik inferensial membantu kita menilai apakah pola ini cukup kuat untuk disimpulkan lebih luas atau hanya kebetulan dari data yang ada. Jadi statistik deskriptif membantu kita membaca kondisi, sedangkan inferensial membantu kita menarik kesimpulan yang lebih luas. Yang kelima, data buruk ternyata bisa menghasilkan keputusan buruk. Kalau data salah, ganda, tidak lengkap, bias, maka hasil analisis juga akan menyesatkan. Karena itu, kualitas data sangat menentukan kualitas keputusan. Yang keenam, etika data itu penting. Data tidak boleh dipakai secara sembarangan. Kita harus jujur dalam membaca dan menampilkan data. Jangan sampai data dipilih-pilih hanya untuk mendukung keinginan kita sendiri. Statistik harus membantu kita melihat kenyataan, bukan memanipulasi kenyataan. Pertemuan ini membantu kita belajar bahwa statistik itu sangat dekat dengan kehidupan nyata. Baik kita yang sedang membangun bisnis, mengelola brand, membuat konten, membaca respon audiens, atau mengambil keputusan dalam pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya kita sedang berhadapan dengan data setiap hari. Bedanya, orang yang memahami statistik akan lebih mampu membaca data dengan benar, melihat pola dengan lebih jernih, dan mengambil keputusan dengan lebih cerdas. Inti dari pertemuan ini bukan sekedar memahami definisi statistik, tapi menyadari bahwa statistik adalah alat yang membantu kita memahami situasi dengan lebih objektif. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar bagaimana menyajikan data supaya data yang kita miliki lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan lebih berguna untuk pengambilan keputusan. Terima kasih.